kelahiran yang kaya akan sejarah. Pernah melahirkan perempuan luar biasa yang pengaruhnya melampaui zaman. Mereka adalah Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Ketiganya memiliki peran penting dalam sejarah Jepara dan Indonesia. Perempuan seringkali dipandang sebelah mata dalam sejarah. Namun, Jepara telah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin, pejuang, dan inspirator. Kisah ketiga wanita Jepara adalah bukti nyata. Ratu Sima adalah putri dari seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Ia dilahirkan sekitar tahun 611 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keanggunan dan kecantikannya membuatnya memikat banyak pemuda, termasuk Pangeran Kartike Yasingho dari Kerajaan Kalingga. Pernikahan mereka mempererat persaudaraan antara kedua kerajaan dan memulai babak baru bagi kehidupan Ratu Sima. Setelah suaminya wafat pada tahun 674 Masehi, Ratu Sima naik tahta dan memimpin kerajaan Kalingga. Sebagai seorang ratu, ia menerapkan sikap yang tegas dan bijaksana. Ia juga dikenal sangat menjunjung tinggi keadilan dan menerapkan hukum yang sangat keras terhadap pencurian. Kebijakan ini berhasil menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan makmur. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Perdagangan berkembang pesat, seni dan budaya tumbuh subur, serta pengaruhnya meluas ke berbagai wilayah di Nusantara. Ratu Sima juga dikenal sebagai sosok yang religius dan sangat menjunjung tinggi ajaran Hindu Siwa. Sima meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Indonesia. Keberhasilannya memimpin kerajaan Kalingga membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin hebat dan efektif. Kisahnya mampu menginspirasi generasi selanjutnya dan menjadi simbol keadilan dan kepemimpinan yang bijaksana. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan putri dari Pangeran Trenggono dan cucu dari Raden Pati, yakni Sultan pertama Demak. Ia lahir pada sekitar tahun 1520 di Demak. Nama aslinya sendiri adalah Ratna Kencana. Ratu Kalinyamat kemudian menikah dengan Sultan Hadirin, putra Sultan Ibrahim dari Aceh, yang bergelar Sultan Muhayyad Shah. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Sultan Hadirin meninggal pada tahun 1549 dikarenakan dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Suaminya meninggal, Ratu Kalinyamat kemudian menggantikan posisi suaminya sebagai pemimpin di Jepara. Semasa kepemimpinannya, Jepara semakin berkembang pesat menjadi kekuatan baru di pantai utara Jawa. Tak hanya itu, Jepara juga memiliki armada laut yang kuat. Ratu Kalinyamat juga ikut turun dalam peperangan. Pada tahun 1573, ia diminta oleh Sultan Ali Muhammad Shah dari Aceh untuk menggempur Portugis di Malaka. Tak tanggung-tanggung, Ratu Kalinyamat mengirim 300 buah kapal dan 40 armada berisi 5.000 prajurit. Ratu Kalinyamat juga menjalin hubungan dengan baik dengan sejumlah kerajaan-kerajaan di Jawa. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan di Jepara dengan daerah-daerah lainnya, seperti Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Maluku, hingga pasar internasional Malaka. Ratu Kalinyamat diperkirakan memimpin Jepara sekitar 30 tahun lamanya, mulai dari tahun 1549 hingga 1579. Selama dipimpin olehnya, Jepara berhasil mencapai kejayaannya di Nusantara. Raden
Ajeng Kartini Jojo Adiningrat atau yang kerap disebut Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Mayon, yang saat itu masih menjadi bagian dari Karesidenan Jepara. Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jepara, dan ibunya M.A. Ngasirah yang bukan keturunan dari keluarga bangsawan. Kartini mendapatkan pendidikannya di sekolah elit Hindia Belanda, yaitu Europese Lagere School hingga usia 12 tahun. Di sana, ia mempelajari berbagai banyak hal, termasuk bahasa Belanda. Di masa itu, ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, yaitu anak berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Dalam keadaan dipingit, Kartini menggunakan kemampuan bahasa Belanda yang dimilikinya untuk membaca buku dan menulis surat kepada teman-teman dari Belanda. Salah satu teman yang sering dijadikan cerita adalah Rosa Abendanon. Dari komunikasinya dengan Abendanon, timbullah minat untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa. Kartini bermaksud untuk memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan Kartini terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga cukup luas. Kartini mendapatkan pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan perempuan pada zamannya. Pada usia 12 tahun, Kartini sudah dijodohkan. Setelah menikah, sang suami KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat mendukung penuh mimpi-mimpi Kartini. Salah satunya untuk membangun sekolah khusus wanita di Rembang. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan putra sematawayangnya yang diberi nama Susalit Jojo Adiningrat. Setelah 4 hari melahirkan, Kartini meninggal. Raden Ajeng Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 di Rembang. Dari surat-suratnya, Kartini menyuarakan bahwa pendidikan sangat penting bagi perempuan, kesetaraan gender, dan kemajuan bangsa. Surat-suratnya kemudian dibukukan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu tadi cerita inspiratif dari 3 tokoh wanita yang berasal dari Jepara, yaitu Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Semoga apa yang kita bagikan di sini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian semua ya. Thank you.